Saya menggunakan timer ya. Dan terima kasih atas waktunya. Izin Bapak Ibu izin scan-scan ya. Ya, Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Toha selaku penguji sekaligus Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang yang telah memberikan waktunya sebagai penguji, dan yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Ali Akhyar SAG sebagai penguji, sebagai mentor sekaligus Kepala Kepagaragan yang telah memberikan arahan dan masukannya kepada saya. Dengan saya hormati juga Ibu Coach Dr. Dr. Randa Budi Lestari MPD yang sebagai coach dan sekaligus Widya Pendidikan Keagamaan Semarang. Izinkan kami untuk memaparkan seminar rancangan aktualisasi dengan judul optimalisasi media sosial melalui Instagram dan TikTok sebagai sarana sosialisasi tugas dan fungsi kantor urusan agama Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang tahun 2025. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya itu Abdullah Asif Ahmada, CPNS penghulu hari pertama sebagai peserta Latsar CPNS golongan 3A periode 7 Angkatan 37 kelompok 1. Dalam kesempatan pagi ini ingin menyampaikan sedikit deskripsi mengenai optimalisasi media sosial melalui Instagram dan TikTok sebagai sarana sosialisasi tugas dan fungsi kantor urusan agama Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang tahun 2025. Hal yang melandasi dari adanya judul tersebut yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dan yang kedua yaitu penghulu sebagai jabatan fungsional yang tersentuh langsung dengan masyarakat, memiliki peran tidak hanya sebagai penyetar nikah, tetapi juga sebagai pembimbing, penyuluh sekaligus agen perubahan dalam mendukung visi Smart ASN. Yang ketiga yaitu masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami fungsi dan layanan KUA. Hal ini menyebabkan terjadinya kesalahpahaman terkait kewenangan KUA. Dan yang keempat yaitu sosialisasi yang lebih banyak dilakukan secara tatap muka, terkendala jangkauan, waktu, dan SDM, sementara teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Dengan adanya latar belakang tersebut, tentu ada tujuan kenapa dibuatnya rancangan asosiasi. Yang pertama yaitu jangka pendek, mampu menerapkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Jangka menengah yaitu mampu mengidentifikasi isu yang timbul di unit kerja, menganalisis dampak serta memberikan gagasan solusi. Dan yang ketiga itu jangka panjang untuk mengoptimalkan akun media sosial KUA Jalan Kragan mengenai tugas dan fungsi KUA. Profil dari KUA Kragan yaitu visinya terwujudnya KUA Kecamatan Kragan sebagai kantor pelayanan prima. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan nikah, rujuk, dan lain-lain. Terus kedua meningkatkan kualitas sumber daya manusia KA yang profesional. Nomor tiga memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama. Dan yang empat mengoptimalkan pilihan masyarakat. Maaf mengingat waktu, Ya, silakan langsung ke deskripsi isu. dari latar belakang yang ada, tentu ada identifikasi isu yang muncul. Yaitu ada lima, yang dari lima tersebut dianalisis menggunakan APKL dan analisis isu menggunakan USG. Dari APKL dan USG tentu ada isu yang paling mendominan, yang paling utama yaitu belum optimalnya media sosial mengenai tugas dan fungsi dari pakar-pakar. Sedangkan Venn diagram yaitu menjadi sebab dan akibat, sebabnya yaitu manusia, keterampilan yang belum merata, terus dari segi material pemanfaatan manusia belum optimal, atau kurangnya bahan materi, metodenya pola komunikasi lebih banyak dilakukan di kantor, terus lingkungan belum optimalnya budaya publikasi di media sosial. Akibatnya yaitu belum optimalnya media sosial mengenai tugas dari fungsi dari keolahragaan. Kemudian pengurusan isu yaitu optimalisasi media sosial melalui Instagram dan TikTok sebagai sarana sosialisasi tugas dan fungsi KUA Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang tahun 2025.
Dampak negatifnya, banyak masyarakat yang belum mengetahui secara ototugas minimnya konten publikasi dan tidak mendukung visi Kementerian Agama. Jika itu tidak dilanjuti, maka berdampak seperti demikian. Sedangkan kegiatan pemecahan isu yaitu ada 7 konsultasi yang akan konsultasi perencanaan konten yang kemudian akan dipaparkan dalam kegiatan satu yaitu konsultasi dengan mentor. Tahapannya membuat jadwal, bertemu dengan mentor, meminta arahan, mengusulkan tim, output hasilnya yaitu terlaksana koordinasi, hasil pembahasan, foto kegiatan, substansi agenda 2 yaitu tentang kolaboratif. Kegiatan 2 yang pertama menyusun konten. Kegiatan 2 yaitu perencanaan konten dan strategi media sosial keolahragaan. Tahapannya menyusun rencana jenis konten, membuat jadwal, output hasilnya itu dokumen perencanaan konten dan strategi media sosial, jadwal unggahan. Substansi MP agenda 2 yaitu garansi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Kegiatan 3 yaitu membuat tim efektif media sosial keolahragaan. Tahapan yaitu membentuk tim, menentukan tim yang bertugas, output hasil yaitu tim media sosial, dan surat tugas tim media sosial. MP agenda 2 yaitu garansi pelayanan, akuntabel, bayar, dan kolaboratif. Kegiatan 4 yaitu melakukan koordinasi dengan kepala KUA dan gaya lainnya, outputnya foto kegiatan, kesepahaman regional, dan dokumen pemetaan konten. Kegiatan 5 yaitu pembuatan konten edukatif dan informatif, menyusun format, membuat konten yang menjelaskan prosedur, membuat konten yang berisi informasi, membuat konten yang mengedukasi masyarakat, membuat konten yang berisi informasi KUA. Outputnya yaitu konten media sosial dalam bentuk videografis, infografis, video edukasi, dan konten informatif. Kegiatan 6 yaitu publikasi konten, memilih konten, mengunggah, mengupdate, bagian link, konten, hasil konten, dan lain-lain. Kegiatan 7 yaitu monitoring, evaluasi, dan pengembangan, melakukan evaluasi berkala terhadap konten, dan hasilnya yaitu evaluasi dan monitoring. Terus jadwal pelaksanaannya yaitu seperti ini, sedangkan kendala dan antisipasi yaitu jika ada kendala terhadap dalam rancangan komposisi yaitu seperti ini. Dan terima kasih. Mohon arahannya kepada para Baik. penguji dan para mentor secara coach. Terima kasih. Ya, ya. Pas waktunya nih Pak Asik. Oke. Ya. Terima kasih untuk paparannya. Waktu berikutnya kami serahkan kepada Bapak Ali Ahyar untuk menyampaikan dukungannya dengan maksimal waktu 4 menit. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Toha, Bapak Ibu Budi Lestari, dan rekan kami Mas Abdullah Asik, calon pengulut, beserta para panitia. Kami akan menyampaikan sedikit motivasi kepada teman kami, Mas Abdullah Asik. Beberapa bulan yang lalu beliau menghadap saya untuk menyampaikan ide tentang perlunya media sosial untuk menyampaikan kinerja atau tugas-tugas daripada KUA. Dan itu sangat kami dukung sekali karena sebenarnya KUA Kecamatan Kragan ini sudah ada apa namanya media sosial, YouTube, FB, dan TikTok. Namun karena keterbatasan pegawai kami, maka tidak bisa berjalan optimal dan lebih sering eh, yang di-share itu tentang kegiatan yang berjalan, tidak mengenai tugas-tugas apa yang ada di KUA. Sehingga benar apa yang disampaikan Mas Abdullah, banyak dari masyarakat belum memahami secara keseluruhan tentang tugas daripada KUA. Lebih memahami KUA adalah pernikahan. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini Latsar, maka kami berharap dengan ada tambahan pegawai baru karena pegawai kami dulu hanya PNS 2 orang, kepala, penghulu PNS plus pramubakti. Ini ada tambahan CPNS 2. Ini yang sangat wabarakatuh. memotivasi kami untuk lebih moral dan memahamkan kepada masyarakat tentang pentingnya eh, apa namanya HPI. publikasi kegiatan dan tugas-tugas dari KUA. Dan ini sudah kami sampaikan kepada Mas Abdullah beberapa bulan yang lalu, dan alhamdulillah pada 1 September ini mendapatkan dukungan dari SE Kementerian Agama, dan ini mungkin belum dimasukkan dalam latar belakang ini di rumusan Mas
Mas Ahmada, yaitu SE Kementerian Agama nomor 29 tahun 2025 tentang penguatan publikasi sampai di mana mm, satuan kerja dalam publik harus mempublikasikan capaian dan dampak kinerja Kementerian Agama. Ini adalah suatu keharusan eh, daripada mempublikasikan kinerja ataupun tugas-tugas yang ada di Kementerian Agama, khususnya KUA Kecamatan Kragan. Kemudian publikasi dilakukan berdasarkan basis data capaian dan dampak kinerja yang relevan sesuai dengan kebutuhan publik. Nah, untuk itu kepada Bapak dan Ibu, kami sangat mendukung sekali apa yang akan dilaksanakan rekan kami, Mas Abdul Asik, berharap nanti selain mempublikasikan juga menerima masukan dari masyarakat tentang bagaimana baiknya KUA lebih maksimal dan lebih berdampak bagi masyarakat. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Ali Ahyar atas dukungan, harapan, dan referensi yang disampaikan pada Pak Abdullah Asik. Semoga bisa ditindaklanjuti nanti. Kemudian waktu berikutnya kami serahkan kepada Bapak penguji. Monggo dipersilahkan 7 Baik, menit maksimal. oke. Baik, terima kasih Saudara Abdullah Asik, tolong ditayangkan judulnya ya. Yang pertama itu, yang kedua Saudara Abdullah Asik, Saudara harus bersyukur. Yang pertama, jenengan dalam arahan Ibu Budi Lestari, beliau itu WI sekaligus guru saya yang banyak membantu dan mengarahkan saya sehingga judul saudara sangat bagus sekali juga. Yang kedua, saudara bersyukur mendapatkan mentor yang betul-betul membackup karya saudara. Berterima kasih. Dua orang ini adalah memiliki jasa besar dalam karir saudara. Besok kalau saudara jadi pegawai negeri, jangan lupakan dua nama ini. Satu, Ibu Dr. Budi Lestari dan Pak Mentor saudara. Karena ini momen bersejarah bagi seorang calon PNS. Tanpa ketemu dengan beliau berdua, diantarkan untuk diuji, jenengan selamanya nggak akan jadi PNS. Jadi nama beliau itu harus istimewa dalam batin saudara. Saudara S1-nya dari mana? Dari Sultan Agung S1. S1 Sultan Agung, ya. Iya. Optimalisasi media sosial melalui Instagram dan TikTok sebagai sarana sosialisasi tugas dan fungsi kantor urusan agama Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, tahun 2025. Saya itu kalau memang bagus, enggak saya udah judulnya. Bagus sudah selesai. Bagus, tinggal melanjutkan aja. Jadi saya nggak akan merevisi atau merubah. Enggak, judulnya sudah sangat bagus. Dan saya itu kalau nguji itu mesti pertama itu judul. Karena apa? Judul itulah yang mengarahkan ketika narasi-narasi itu dituangkan dalam sebuah karya. Nek judul itu salah, nanti sing nulis yo salah, sing memahami yo salah. Karena apa yang gaya apa sih saudara Abdullah Asik ini? Ini judulnya sudah sangat bagus judulnya. Pertanyaan saya, ini kan optimalisasi. Yang pertama harus saya menjawab berarti sebelum sampean itu sudah ada kan gitu optimalisasi kan gitu kan. Nah, dulu itu kayak apa? Dalam teori penelitian itu ada yang disebut dengan das Sollen dan das Sein. Jadi dulu itu kayak apa, terus sampean masuk akan jadikan sampean masuk itu menjadi seperti apa? Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Ketika waktu pertama kali di sini, saya melihat dari media sosial Instagram dan TikTok dari KA itu followernya masih 400-an. Nah, kemudian saya membuat gagasan ide untuk mengoptimalkan dan memberikan sedikit ilmu kepada para senior, rekan-rekan kerja. Dan saya mempunyai gagasan ide untuk caranya biar FYP dan lain-lain itu begini-begini. Nah, kemudian saya testing satu konten, dan konten itu membuat saya senang karena FYP sudah ada 260.000 tayang. Itu bukti dari optimalisasi yang sebelumnya saya ingin gagaskan. Jadi saya sudah membuat testing konten satu, bahwa cara FYP-nya itu seperti ini, dan alhamdulillah sudah ada tayang sekitar 260.000.
tayang, dan tentu itu juga meningkatkan follower yang aslinya 400 menjadi 1000 lebih. Waktu itu baru satu, belum yang selanjutnya. Baik, saya harus memperdalam lagi. Ketika FYP itu berhasil, itu saudara mempertimbangkan utama itu konten apa waktu ketika mengupload Oh, kalau pertimbangan itu adalah yang pertama itu isi, nggih, konten konten. berarti. Karena kalau pedoman mindset saya itu seperti ini. Jangan buat konten yang itu menurut yang pembuat itu baik. Tapi buatlah yang bagaimana caranya agar orang lain itu membagikan konten tersebut. Karena semakin banyak yang membagikan konten tersebut, maka semakin banyak pula banyak apa itu tentang penyebaran dari FY tadi, penyebaran informasi tadi. Contoh, yang bisa FYP itu konten apa? Konten yang tentu apa itu menyesuaikan dengan gaya masyarakat sekarang. Oke. Generasi-generasi sekarang itu Terima kan kasih. tidak yang monoton, yang mungkin ada lebih-lebih apa itu, ada unsur-unsur yang kekinian. Jadi menyesuaikan dengan target pasar. Terima kasih. Jadi begini, menurut sampean konten itu menarik, menarik itu karena person, apa karena inti dari isi konten itu. Misalkan ini harus saya perdalam karena ini nanti supaya KUA yang lain itu bisa mempelajari hal ini. Kalau ini benar. Jadi dasari person, misalkan sing menyampaikan itu karena artis atau karena ganteng atau karena ayu atau karena bahenol atau karena memang info itu dibutuhkan orang banyak, itu yang paling penting. Sehingga itu yang pertama. Yang kedua, kriteria milenial itu menurut sampean untuk urusan KUA itu urusan apa yang milenial itu? Tentang pernikahan, tentang pembimbingan perkawinan, dan lain-lain. Oh gitu. Terus materinya. Materinya nanti bisa mengikuti dari para senior, arah-arahnya, dan tentu konsultasi dengan Bapak Ahmad Alian. Ya. Itu nanti ketika sampai ujian harus ditunjukkan pada saya ya, sehingga saya Oke. bisa memahami definisi sampean. FYP itu dasarnya kayak apa, kalau itu karena materinya seperti apa, itu yang paling saya tahu. Udah, itu satu. Terus yang kedua, apalagi yang saudara sampaikan kepada saya besok ketika ujian? Tentang laporan dari publikasi konten. Hmm. Ada Ya, lagi tentang yang belum. Nah, sosialisasi itu. sosialisasi. Ya. Bentuknya kayak apa sosialisasi itu? Sosialisasi bisa membagikan link dari konten tersebut, diberikan kepada grup ataupun yang lain. Bukti saya memberikan gimana caranya laporan kepada saya. Bisa, Karena ini pekerjaan administrasi kan. bisa screenshot melalui grup itu tadi. Bisa. Itu semua harus saya memenuhi semua ketika sampai setelah sebulan habituasi di tempat kerja, tunjukkan kepada saya itu semua ya. Oke. Oke. Baik, cukup dari saya. Terima kasih Bu Budi, terima kasih Pak Mentor. Saya kembalikan pada beliau. Iya, iya sami-sami Bapak. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini judulnya sudah bagus dan ini terus terang karena bimbingan Pak Toha juga. Jadi banyak sekali baik. Terima kasih Pak Toha. Ya, Sami-sami ya, Bu Budi, Simanwun. ya, sami-sami Pak. Oke, Alhamdulillah ini sudah selesai. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ali Ahyar dan juga Bapak Toha yang telah menyampaikan dukungannya. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ali Ahyar dan Mas Abdullah ini bisa meninggalkan ruang bor. Monggo. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Oke. Berikutnya Pak Mas Ahmad Teguh, ya? Nggih, Bu.